warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini di mana-mana hampir setiap orang berbicara tentang COVID, yaitu corona, COVID. Resah, gelisah, bahkan panik bisa jadi menyelimuti setiap orang. Wajarlah itu intinya. Tapi satu hal, kita sebagai seorang muslim punya keyakinan, ketenangan. Sekali lagi jangan panik. Sesuatu yang terjadi pada diri kita, masa akana wa malam biasa. Sesuatu yang sudah dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi hal ini? Pertama, kita harus tentu pasrah dan tawakal kepada Allah. Dan ini menjadi sebuah keyakinan, sebuah pegangan, sebuah kekuatan yang dalam hati kita. Sebagai manusia, kita mesti harus berikhtiar, menjaga diri, jangan sampai diri kita ini menjadi sebuah kegaduhan, khususnya untuk orang-orang di sekitar kita. Pertama yang ingin saya sampaikan, sahabat, COVID-19 tiba-tiba menjadi sebuah berita yang seperti halnya selebriti. Setiap orang jadi tahu, setiap orang jadi berbicara itu, setiap orang menjadi punya urun, punya andil besar di dalam pembicaraan kita. Baik yang memang tahu tentang hal itu atau hanya yang sekedar ikut-ikutan berbicara. Nah, yang ingin saya sampaikan buat kita semua, pertama kita harus tenang, jangan panik, kuatkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah. Insya Allah dengan jalannya seperti ini, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita menjadi sebuah hikmah, sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini sebenarnya bisa jadi menjadi sebuah bagaimana kita menangkal itu. Kalau kita dilihat dari tulisan atau kata dari COVID-19, kita tahu huruf-huruf dari COVID-19 adalah C, O, P, C, I, C, dan angka 9. Sebagai seorang muslim, hal itu bisa kita jadikan sebagai sebuah perlawanan atau counter untuk menghadapi COVID-19. C, itu artinya cuci tangan dan cuci muka. Bagi seorang muslim, hal itu sudah menjadi rutinitas, yaitu wudhu kita setiap hari 5 kali. Sehari 5 kali. Dengan demikian, kita dibiasakan untuk senantiasa bersih. Lebih baik, lebih sering lagi. Dalam istilah agama disebut mendawamkan wudhu. Dan ini menjadi sebuah anjuran juga dari berbagai pihak, dari berbagai pakar, bahwa sebagian besar COVID-19 itu ditularkan kepada orang lain adalah karena kotornya tangan dan muka. Nah, kalau kita bisa melaksanakan yang seperti ini, insya Allah kita bisa menghindar dari ganasnya virus COVID. Yang kedua, O itu artinya olahraga. Dan ini sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajarilah anakmu berenang dan memanah. Dalam hadis yang lain disebutkan ajarilah anakmu berkuda. Ini artinya bahwa kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa rutinitas berolahraga. Karena dengan olahraga bisa membawa badan kita menjadi sehat. Ada suatu kaidah yang mengatakan al-aqlu salim bil jismi salim. Jiwa yang sehat itu bersemayam di raga yang sehat. Dan ini sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah juga menjalani olahraga, baik olahraga secara spesifik atau olahraga yang sifatnya santai. Misalnya, jika kita pagi berjalan ke masjid, itu sudah termasuk bagian dari olahraga. Dan dalam satu riwayat Rasulullah
ketika berangkat ke masjid dan pulang dari masjid selalu melalui jalan yang berbeda. Ini artinya beliau memperbanyak gerak sehingga menjadi sebuah aktivitas. Yang ketiga, COVID. V itu artinya vitamin. Maka konsumsi makanan yang bervitamin itu penting. Dalam bahasa agama disebut thayyiban. Thayyiban artinya makanan yang bergizi, kira-kira seperti itu. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin, mineral, protein, dan lain sebagainya, insya Allah membawa badan kita menjadi lebih sehat untuk aktivitas, membawa suatu pendorong kita beraktivitas lebih maksimal. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan kulu washrobu min rizqillahi halalan thayyiba. Thayyiba itu efeknya adalah, efek positifnya adalah kecerdasan. Kalau halalan itu efek positifnya adalah kesolehan. Dan yang ketiga, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkonsumsi makanan wala tusrifu, jangan berlebihan. Rasulullah memberi contoh, beliau ketika makan setelah lapar, berhenti sebelum ini. Kemudian yang keempat, I itu artinya istirahat yang cukup. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asha. Allah menjadikan malam untuk istirahat dan menjadikan siang untuk berusaha mencukupi segala kebutuhan. Dan istirahat adalah salah satu cara untuk kita. Dan yang terakhir D itu artinya doa. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat memahami bahwa doa adalah hal terpenting di dalam ibadah. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Dan sholat adalah bagian dari berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, angka 19 itu juga bisa kita kaitkan dengan aktivitas rutinitas ibadah kita. Sehari semalam kita melaksanakan ibadah 5 kali dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Subuh 2, kemudian duhur 4 jadi 6, asar 4 jadi 10, maghrib 3 13, kemudian isya 4 jadi 17. Sehari semalam kita melaksanakan sholat rakaat wajib 17. Alangkah lebih baiknya kalau ditambah satu saja dari sebagian sholat sunnah, yaitu sholat tahajud 2 rakaat, sehingga menjadi 19. Nah, kalau kita rangkaikan dari bahasa-bahasa tadi, COVID-19, C-nya cuci tangan, O-nya olahraga yang rutin, kemudian V-nya vitamin atau makanan yang bergizi, kemudian I-nya istirahat yang cukup, kemudian D-nya doa sebagai kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah 19 rakaat, 17 yang wajib, 2 rakaat tahajudnya. Insya Allah dengan demikian kita dijauhkan dari segala mara bahaya, atau minimal dikurangi apa yang menjadi kekhawatiran kita dan keresahan kita